wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rizky Wulandari dari kelas J2. Di dalam video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah psikolinguistik, yang mana tentang landasan teori neurologis bahasa. Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologisnya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya satu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain antara bahasa dan faktor biologis, bahasa juga terkait erat dengan otak manusia. Yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Menurut Kamus Besar KBBI, evolusi merupakan perubahan secara berangsur-angsur dan perlahan. Sedangkan otak merupakan bagian sentral superior di dalam sistem saraf yang berfungsi untuk pengendalian gerakan tubuh maupun fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh manusia. Otak berfungsi sebagai pengendalian gerakan tubuh. Dapat berfungsi sebagai pengendalian detak jantung, peredaran darah, suhu tubuh, dan lain-lain. Begitupun fungsi-fungsi lainnya, yaitu pembentukan emosi, imajinasi, kreativitas, kemudian kegiatan-kegiatan emosional lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan, revolusi otak manusia itu merupakan perubahan secara perlahan mengenai fungsi-fungsi otak manusia, baik itu berkaitan dengan pembentukan emosi, tekanan darah, detak jantung, maupun pengetahuan motorik lainnya. Diperoleh dari proses pembelajaran maupun dari penawaran genetik sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu otak manusia versus otak binatang. Otak manusia merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia, di mana otak manusia ini mampu menyerap 15% dari kegiatan peredaran darah menuju jantung dan sekitar 20% dari kegiatan metabolisme tubuh. Nah, hal inilah yang mengakibatkan otak manusia memerlukan perhatian yang khusus dibanding dengan organ-organ tubuh yang lainnya. Begitupun juga berat otak manusia diperkirakan sekitar 1-1,5 kg. Untuk ukuran orang barat, ini hanyalah 2% dari berat badannya. Tetapi untuk manusia Indonesia mungkin lebih dari itu. Seluruh sistem saraf kita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tulang punggung yang berderetan dan bersambung-sambungan. Nah, yang kedua itu ada otak. Otak dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama batang otak dan yang kedua konteks otak. Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini berkaitan dengan fungsi fisik tubuh, termasuk pernapasan, detak jantung, gerakan, dan lain-lain. Korteks serebral manusia terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, hemisfer kiri, dan yang kedua, hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Yang kedua itu ada otak binatang. Otak binatang ini teman-teman, selain bentuknya berbeda dengan otak manusia, tetapi juga perbedaannya dapat dilihat dari fungsinya yang berbeda pula. Salah satu contohnya, manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. Begitupun juga menurut Cher mengemukakan bahwa antara bahasa dengan berbahasa itu merupakan satu kesatuan yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu kaitan otak dengan bahasa. Secara struktur maupun terorganisasi, memang otak manusia mempunyai peranan penting dalam pembentukan bahasa. Adapun pembentukan bahasa itu sendiri yaitu ketika input-input dari luar, baik itu bahasa lisan atau bunyi-bunyi bahasa lainnya, ditangkap oleh lobe kontemporal.
Kemudian dari lobe kontemporal ini, bunyi-bunyi yang sudah diolah dan diproses oleh korteks primer tadi akan dilanjutkan atau diteruskan ke ruangan khusus yang disebut Wernickeler, di mana di dalam Wernickeler ini bahasa atau bunyi-bunyi bahasa yang sudah diproses akan dipilah-pilah atau diubah lagi menjadi beberapa suku kata, kemudian frasa, klausa, dan kemudian kalimat lainnya. Nah, yang keempat yaitu peranan hemisfer kanan dan kiri. Pada saat manusia dilahirkan, pada kedua hemisfer itu belum ada lateralisasi, yakni belum ada pembagian tugasnya. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus di mana sebelum umur belasan tahun, anak yang cerdas, hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Hal ini yang menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi kebahasaan. Dari gambaran ini, tampak bahwa hemisfer kanan sensitif mempunyai peran bahasa, tetapi memang tidak sensitif seperti hemisfer kiri. Namun, demikian, tetap saja hemisfer kanan memegang peran yang cukup penting. Yang kelima, yaitu gangguan wicana. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup, ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadi kerusakan pada otak yang disebut stroke. Gangguan wicana yang disebabkan oleh stroke bisa disebut juga dengan afasis. Nah, adapun macam-macam afasis. Nah, yang pertama yaitu afasis broca. Kerusakan yang terjadi pada broca karena daerah ini berdekatan dengan jalur korteks, sehingga alat-alat ujaran seperti mulut bisa saja terganggu. Nah, yang kedua, afasis Wenitz. Jenis kerusakan ini ialah kerusakan bahasa yang disebabkan oleh kesulitan dalam memahami pendengaran. Yang ketiga, afasis anomis. Afasis ini mengakibatkan penderitaan tidak mampu mengaitkan konsep dengan bunyi. Yang keempat, afasis global. Dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah kanan, mulut bisa mencong dan tidak bisa menjadi fleksibel kembali. Yang kelima, afasis konduksi. Penderita afasis ini tidak dapat mengulang kata yang didengar olehnya. Nah, akibat lain dari stroke yaitu stroke akan mengganggu segala hal yang berkaitan dengan bahasa, seperti gangguan wicana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak dapat melakukan gerakan tertentu, kehilangan ingatan, ketidakmampuan mengenali wajah seseorang yang sudah dikenali. Nah, yang keenam yaitu hipotesis umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Gejala ini nyatakan dalam hipotesis yang bernama hipotesis umur kritis yang diajukan oleh Lenneberg. Hipotesis umur kritis banyak diperbincangkan orang dan dianut banyak orang. Namun demikian, ada pula yang menyanggahnya, seperti Krasen. Dia beranggapan bahwa lateralisasi itu sudah terjadi jauh lebih awal, yakni sekitaran 4-5 tahun. Dari penelitian yang ada bahwa hemisfer kiri lebih banyak terlibat pada orang yang bilingual sejak kecil daripada yang bilingual setelah dewasa. Nah, yang ketujuh yaitu kekidalan dan kekinian. Manusia ada yang kidal dan ada yang kekinian. Sementara itu, ada pula yang mampu menggunakan tangan kiri atau kanannya secara imbang. Orang semacam ini dinamakan ambidextrous. Dalam masyarakat yang berbudaya, seperti ini umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal. Padahal, masalah kekidalan dan kekinanan sebenarnya masalah genetik. Nah, yang ke-8 yaitu otak pria dan otak wanita. Perbedaan otak pria dengan wanita terletak pada bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan.
Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Mengenai otak pria dan otak wanita ini, ada kecenderungan yang lebih besar bagi wanita untuk dapat sembuh dari afasia daripada pria. Nah, yang kesembilan yaitu bahasa sinyal. Bahasa ini dipergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam. Di antaranya adalah bahasa Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Penggunaan bahasa sinyal memakai hemisfer kiri untuk bersinyal. Kalau yang rusak dalam hemisfer kanan, pada umumnya tidak akan terjadi gangguan. Nah, yang terakhir yaitu metode penelitian otak. Ada beberapa cara meneliti otak manusia, di antaranya yaitu yang pertama, melakukan operasi setelah pasien meninggal. Nah, yang kedua, melakukan pemisahan hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi pada saat pasiennya masih hidup. Nah, yang ketiga, mengoperasi pasien hanya dengan anestesi lokal sehingga pasien itu masih sadar. Nah, kemajuan teknologi telah membuat penelitian mengenai otak lebih maju. CT atau CAT scan memanfaatkan sumber sinar X untuk merekam berbagai imaji oleh komputer. Kemudian dibentuk imaji 3 dimensi dari sebagian atau seluruh otak. Beberapa dengan CAT, positron emission tomography atau bisa dibilang PET, dapat mempertunjukkan kegiatan otak secara langsung. Bahan yang berisi radioaktif ringan disuntikkan ke pembuluh darah dan kemudian pola aliran darah pada otak. Baiklah, sekian penyampaian materi saya pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.